skip aja. Biar apa? Biar tujuan kita, biar di dalam hati kita tuh nggak menimbulkan rasa iri ke dia, rasa dengki ke dia. Terus nggak menimbulkan rasa dosa untuk badan kita sendiri. Seperti itu. Kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan kalian nggak suka, ya udah lewatin aja, di skip. Ya, kehidupan orang udah masing-masing. Emang itu udah di jalan Tuhan. Itu udah di jalan Tuhan. Gua aja kalau misalkan nggak kenal lu, ya, gua aja masih menghargai lu. Lu siapa? Gua kalau misal gua balikin lagi, lu siapa? Komen-komen begitu, lu siapa? Lu ngatain gua lu siapa, dan lu siapa juga. Kayak gitu. Karena gua orang-orangnya sangat-sangat menghargai dulu nih. Gua walaupun dikata begini-begini, gua sangat menghargai lu pade. Ya. Nggak boleh seperti itu. Kita hidup di dunia ini sama-sama saling rangkul. Lu hidup di dunia ini, kalau misalkan lu sendiri aja, tanpa nggak ada bantuan siapa, lu nggak akan maju, lu nggak akan bisa. Hidup di dunia ini tuh sama-sama saling rangkul, sama-sama saling support, sama-sama saling mengayomi satu sama lain. Nggak ada boleh sirik-sirikan. Nggak boleh kayak gitu. Lu hidup di dunia ini sendiri. Apa bisa lu bisa sukses? Apa bisa lu nyari makan sendiri? Apa bisa lu tanpa bantuan orang lain? Semuanya itu kita sama-sama saling rangkul, sama-sama saling membantu. Kayak gitu. Jangan sok-sokan, jangan sosok belagu. Iya, gua kan menter gara-gara gua sendiri. Enggak, bukan. Gua seperti ini dikenal orang berkat kalian juga. Ya. Gua seperti Jordan Ali seperti ini berkat kalian juga, sama. Gua nggak munafik kok. Artis siapapun itu, siapapun orangnya, mau dari kalangan apapun, kalau nggak ada rakyat kecil, lu bukan siapa-siapa. Ya, lu bukan siapa-siapa lu. Gua bukan orang munafik. Gua kalau misalkan nggak ini, ya berkat kalian semuanya. Komennya begini, dikenal orang, komennya begini. Gua ambil hikmahnya aja, ambil positifnya aja. Kayak gitu. Gue bukan orang munafik. Terima kasih buat kalian semuanya. Mau siapapun juga orang, ya, mau siapapun, pejabat tinggi, orang nomor satu di Indonesia, kalau kagak ada kita, nggak bakalan jadi orang nomor satu. Nggak bakalan. Makanya jangan sombong, jangan belagu sama hasil yang lu punya sekarang. Ya, ingat, di atas langit masih ada langit. Ingat, semua ini hanya titipan. Hanya punya Allah, hanya punya Tuhan yang Maha Esa. Jangan belagu, jangan sombong, jangan angku. Kalau lo mati, harta lo kagak bakalan dibawa. Nyadar diri bang, ya gue udah nyadar diri dari tadi, ya. Nyadar diri gimana? Gue kurang nyadar diri gimana? Gue banyak dosa, ya iya. Ya kan? Mau gimana lagi? Kalau misal mau kondo, gue sorry, mohon maaf. Ya, gue masih bisa nyari duit sendiri. Ya, walaupun gue makan nasi uduk, walaupun gue makan nasi sama garam doang, ya. Yang penting itu hasil dari kerja gue sendiri. Nggak minta-minta sama orang lain. Sorry, mohon maaf. Makanya gue keberatan banget nih kalau misalkan gue dikata mau kondo sama lu pada. Kayak gitu. Gue masih bisa nyari duit sendiri. Ini sampai gue beli iPhone yang harganya 25 juta. Gue dengan hasil jeripaya gue sendiri. Kayak gitu. Makanya gue gak suka kalau misalkan lu ngatain gue mau kondo. Seperti itu. Ya, mohon maaf. Selagi diri lu masih bisa nyari duit rezeki, ya, mau nyari rezeki dimanapun, go, harus semangat. Walaupun gaji lu kecil, nggak apa-apa. Ini seger, minta duit sama orang. Nggak boleh kayak gitu. Nanti kebiasaan, kita minta-minta mulu, kebiasaan hidup kita. Mau sampai ke apapun juga, kerjaan kita minta-minta. Mimimu, terima kasih. Kayak gitu. Selagi badan kita masih seger, misalkan badan kita cacat, kerja aja udah, jangan minta-minta. Kebiasaan. Kalau kita rezeki kita minta-minta mulu, ya, kehidupan kita minta-minta mulu, itu nanti kehidupan kita itu ya ketergantungan sama orang lain. Kamu nggak bisa mandiri.
Kamu nggak bisa nyari duit sendiri karena apa? Kamu tuh sering-seringan minta. Kayak gitu, nggak boleh. Ya. Walaupun dihujat satu Indonesia, mental gua kuat. Gua mesti harus kerja, gua mesti harus makan. Besok gua mau makan apa, gua masih harus kerja. Gua nggak pernah minta-minta sama siapapun, insya Allah gua nggak pernah mau minta-minta. Kecuali kalau misalkan ada rezeki, orang mau ngasih rezeki kita nggak boleh tolak karena itu rezeki dari Allah melalui orang itu. Seperti itu. Kecuali kalau misal bagi gua duit dong, gua minta-minta dong, gua nggak mau seperti itu. Mau ngapain? Harga diri coy. Ya kalau gua sering-sering minta-minta sama orang, ya seperti itu hidup gua akan ketergantungan, nggak bisa mandiri. Gengsi lah, bukan masalah gengsian. Nanti kalau misalnya kalian keseringan minta sama orang, hidup kalian tuh akan ketergantungan sama orang, percaya deh. Kayak gitu. Makanya hal-hal yang negatif itu jangan kamu tanam di dalam hati kamu. Karena nanti apa? Timbulnya dampaknya nanti akan buruk ke kamu. Nggak bagus juga buat kamu. Nggak bagus juga buat mental kamu. Pengalaman cukup dibilang pengalaman ada sedikit ya. Terus udah gitu juga pengalaman dari teman-teman juga. Makanya saya selalu ngajarkan, bro, lu kalau misalkan lu sering minta-minta begitu, yang ada kehidupan lu malah nggak makan, nggak bakalan sukses, nggak bakalan maju. Kalau lu banting tulang buat keluarga lu, kalau lu tetap semangat, kalau lu kerja keras, walaupun kerjaan lu nggak sesuai sama yang lu mau, nggak apa-apa, silakan. Yang penting tujuan lu jelas, tujuan lu nggak minta-minta. Kalau lu keseringan minta-minta, nanti ujung-ujungnya kehidupan lu tuh akan terus minta-minta mulu sama orang. Kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, jangan. Ya, kita hidup itu ketergantungan sama Allah aja, jangan sama manusia. Kalau kita hidup ketergantungan manusia, kita dibodoh-bodohi. Percaya sama saya. Kalau hidup kamu ketergantungan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, kamu minta rezeki, kamu minta apapun, segala apapun yang kamu mau, nih sama Allah. Nanti kalau misalnya kamu sudah berdoa, kamu bekerja, nanti rezeki kamu akan dikasih dari melalui orang ini. Kalau kamu berdoa doang, kalau kamu nggak berusaha, sama aja, nggak bakalan bisa. Nggak semudah itu. Kita harus ada doa, niat, tujuan, dan kerja keras. Kalau kamu doa, niat mau minta begini-begini doang, nggak bakalan dikasih. Kalau kamu nggak ada ituan, nggak ada kerja-kerjanya juga, nggak ada usahanya. Kayak gitu. Tuhan juga nggak bodoh. Tuhan juga nggak mau dibodoh-bodohin sama kamu. Tuhan itu lebih smart otaknya dari kamu, dari kita semua. Ya kayak gitu ya. Please, hidup kita itu kita yang nentuin sendiri. Kesuksesan kita itu kita yang handle sendiri. Jadi apa? Ingat, kehidupan kita itu jangan ketergantungan sama manusia. Karena apa? Karena manusia itu dampaknya nggak sebagus kayak Tuhan. Yang ada kita malah dibodoh-bodohin, yang ada kita malah ketergantungan sama orang lain. Hidup itu harus ketergantungan sama Allah Subhanahu wa taala. Hanif, terima kasih. Tuh, kayak saya nggak pernah minta-minta ngasih gift. Kalau misalnya kalian ngasih gift buat saya, alhamdulillah. Mungkin itu rezeki dari Allah melalui kamu. Makanya aku dikasih gift, alhamdulillah. Walaupun sekecil apapun, walaupun mawar 1 koin, gak apa-apa. Mungkin itu rezeki saya. Ya, jangan ngeluh. Elah lu ngasih gift cuma mawar doang. Nggak mau. Saya mau ngomong kayak gitu. Intan, terima kasih. Kalau misalkan Allah udah ngasih kita rezeki yang segini, ya udah emang Allah ngasih rezeki kita yang segitu. Walaupun sedikit, ya emang kita dikasihnya baru segitu. Jangan ngeluh, jangan marah. Ngapain lu marah sama orang yang ngasih lu gift? Justru sangat-sangat bersyukur lu dikasih gift. Itu tandanya lu dihargain, dihormati.
Itu rezeki dari Allah melalui kalian-kalian yang ngasih gift ke saya. Seperti itu. Saya sangat-sangat mengucap syukur, insya Allah. Ya, takdir Allah tuh lebih dahsyat dari apa yang kita rencanakan. Seperti itu, guys. Jadi buat kalian semuanya, kalau misalkan kalian diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya, diberikan fisik yang bagus, yang sempurna, jangan patah semangat. Kerjaan kamu jangan pernah meminta-minta ke orang lain. Selagi kamu bisa, selagi kamu masih punya rasa semangat, selagi niat kamu belum terlaksanakan, go ahead, kerja, terus kejar. Selagi orang masih menghujat kamu, jangan berkecil hati. Masih banyak orang yang lebih buruk dari kita. Ya, selagi kalau misalkan kamu sudah di atas, ingatlah yang di bawah. Jangan mandang ke atas terus. Karena di langit masih ada langit. Jangan sombong dan jangan belagu. Kalau kamu punya rezeki yang bagus, ya, kalau kamu mau ngasih rezeki yang sedikit, yang penting niat kamu ikhlas, nggak apa-apa. Kalau bersedekah itu jangan nunggu kaya dulu, nggak boleh seperti itu. Bersedekah itu nggak bikin kamu miskin, yang ada rezeki kamu lancar seperti air yang mengalir di sungai. Ini orang HP-nya apa ya? Karmamu. Nama lu aja sebenarnya bagus, karma. Ya, pertanyaan lu nanti akan menjadi karma buat lu sendiri loh. Gue sebenarnya mau ngapain spill HP gua. Ya, nanti ntar gua nggak mau. Nanti yang ada malah sombong, malah belagu. Seperti itu. Nama TikToknya doang bagus, karmamu. Nanti lu akan kena hukum karma. Apa yang lu tuai pasti nanti akan terjadi di lu sendiri. Seperti itu. Nggak boleh kayak gitu. Hukum karma itu masih berlaku sampai detik ini, sampai kehidupan ngana. Lah kan udah, nah iya makanya kan udah di-spill, ngapa masih nanya aja. Nanti kalau misalnya gue spill disangka gue belagu, disangka gue sombong. Nggak boleh lah kayak gitu. Mau ngapain, mau nanya HP orang apa, jangan nanya kayak gitu, itu nggak sopan, nggak bagus. Misalkan gue tanya lu ya, duit lu berapa sih di ATM? Itu nggak sopan nanya kayak gitu, privasi orang. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh lah kayak gitu, nanya kayak gitu. Pret lagi dibilanginnya IASQ. Nih IASQ kalau otaknya pinter nggak mungkin sebodoh ini dia. Bukan ngamuk. Nanti kalau misalkan gue spill, nanti gue dibilang sombong, nanti gue dibilang belagu, ya. Kan tadi gue udah spill. HP gua apa? Udah, kalau misalkan video gua burik, kalau misalkan video gua apa, ya itu nggak ada urusan. Itu privasi orang. Nggak boleh nanya kayak gitu, nggak sopan. Kalau misalkan lu nggak suka, ya udah pergi aja, kayak gitu. Nggak sopan, nggak boleh. Hargai. Ini kadang-kadang nih netizen gue pernah ngeliat orang live. Gue tahu HP-nya apa, tapi komen HP-nya inilah, HP-nya itulah. Kasian orang yang lagi live gitu, kasian. Nggak boleh kayak gitu, ya. Mungkin dia mampunya beli HP kayak gitu, nggak boleh nanya kayak gitu. Masih mending dia menghibur kalian. Nggak boleh nanya HP-nya apaan sih, kok jelek banget HP-nya, mungkin minimal iPhone lah. Dia kalau misalnya mampunya beli HP Android begitu, mau apa? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh ya.
Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, kita mesti harus hargain. Nggak boleh kayak gitu. Kasihan orang yang lagi live, niatnya mau menghibur kalian, terus tiba-tiba ditanya, alah HP-nya inilah itulah, minimal HP-nya iPhone kali. Ya ilah, iPhone itu nggak menjadi jaminan. Selagi rezeki kita mampu buat begitu, HP yang lebih murah dari iPhone, kenapa enggak? Yang penting kita masih bisa bersosial media. Yang penting kita nggak ngerusak kehidupan kalian, nggak mengganggu kalian, udah nggak merugikan kalian, udah mau ngapain lagi? Nggak boleh seperti itu. Mau mukanya abu-abu kayak mau mukanya apa kek, yang penting ya, yang penting muka gua jauh lebih ganteng dari lo. Siap salah iya. Mohon maaf juga buat karmamu. Saya sih bukan menyalahkan kamu. Hanya sekedar mengingatkan aja ya. Maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata sama karmamu nih. Kayak itu. Makanya kan orang itu kan sifatnya itu kan berbeda-beda. Ada orang yang tersinggung, ada yang enggak. Justru kalau orang yang enggak tersinggung itu enggak jadi masalah. Kasihan yang tersinggungnya. Saya sih kalau misalkan kalian mau apa sih ya, alhamdulillah insya Allah saya enggak akan pernah tersinggung. Insya Allah saya enggak akan pernah tersinggung. Kalau misalkan saya sabar, ikhlas, insya Allah Allah akan mengangkat derajat saya. Seperti itu guys. Kayak gitu. Kalau misalkan yang tersinggung, kasihan. Mungkin emang dia rezekinya beli HP yang modelan seperti itu kali. Ya, mau gimana lagi? Ya, kecuali nih. Kalau misalkan kamu ada niatan baik. HP kamu apa? Dia bilang gitu kan. Aku pakai HP ini kak. Oh, mau nggak aku beliin apa iPhone? Tapi iPhone yang ini. Nah, baru bagus. Tapi kalau misalkan kamu nanya seperti itu, niat kamu pengen ngebully, niat kamu pengen menghina, mau ngapain, itu kamu tandanya orang yang jahat, orang yang zolim. Kecuali kalau misalkan kamu nanya, kalau niat kamu mau beliin HP untuk hostnya siapapun itu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah nih, saya jempolin, masya Allah, saya doain biar rezeki kamu lancar, ya. Tapi kalau misalkan kamu nanya, mau hujat dia, mau mencaci maki dia, jangan. Yang ada kamu malah makin dosa. Yang ada rezeki kamu malah dipersulit sama Allah. Nggak boleh kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Kita sama-sama saling menghargai, menghormati. Walaupun HP teman kalian busuk, walaupun HP kamu lebih bagus dari teman kamu, udah nggak usah kecilin hati dia. Kasian. Nggak boleh kayak gitu. Amin. Ya bagus Scorpio Girl. Bagus bener-bener. Bang nikah yuk. Waduh. Seperti itu guys ya. Belajarlah dari manusia-manusia yang sederhana. Karena manusia-manusia yang sederhana itu insya Allah dia akan, apalagi orang yang taat sama agama, orang yang takut sama Allah, insya Allah kalian akan diberikan jalan yang baik dan benar. Kayak gitu. Bang Miko, no ada yang ngajak nikah. Seperti itu. Nah kayak gitu. Semangat Virgo, siap. Hajar ble. Horas bang, gak ada beras, makan gabah. Gak apa-apa lah. Kita selalu bersyukur aja bro apa yang kita punya. Kenapa nih saya bilangin ya, kenapa saya live selalu pakai iPhone yang lama? Karena iPhone yang lama ini banyak keluh kesah kehidupan saya, banyak pengalaman saya. Nah, makanya walaupun saya ada HP baru, tapi saya tidak mau melupakan HP lama.
Nah, kayak gitu. Selagi HP lama masih bisa berfungsi dengan baik, ya, masih bisa kita kita arahin dengan baik. Encang Dona, terima kasih. Ya, seperti itu. Jangan dibuang. Kita punya barang baru yang lama nggak mungkin kita lupain dong. Jangan. Nah, makanya saya sayang banget nih sama iPhone lama. Kayak gitu, susah dia selalu nemanin saya, seneng dia selalu ada buat saya, seperti itu. Nah, makanya ini iPhone lama, kenapa walaupun kalian mengatakan HP saya burik lah, itu gak jadi masalah. Yang penting saya bangga sama HP iPhone saya yang lama ini. Kayak gitu. Sayang sama iPhone, makanya saya rawat. Misalkan lagi colokan casannya rusak, saya benerin. Baterainya udah bocor, saya benerin. Saya nggak mau lupain nih iPhone. Ini butuh bener-bener banyak sejarah nih iPhone saya. Kayak gitu. Kayak gitu guys, ya. Jadi buat kalian juga kalau misalkan ada barang baru, yang barang lama jangan disingkirkan. Kalau misalkan kalian punya teman baru, teman lama jangan disingkirkan. Karena ada tuh biasanya nih ya, orang udah bestian nih udah lama. Terus ada teman masuk baru. Nah, dia punya teman baru udah nyaman, yang lama ditinggalin. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus berteman dengan baik. Kita itu berteman kalau bisa, kita itu bersahabat kalau bisa, yang menguntungkan buat kamu, yang bisa membawa kamu ke surganya nanti, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bisanya mengajak di kenikmatan dunia. Kalau bisa cari sahabat itu yang menuntun kamu ke arah yang benar, yang positif, yang bisa mengajak kamu ke surganya Allah nanti. Dan kamu kalau mau cari pasangan hidup, jangan cari kebahagiaan dunia. Karena kebahagiaan dunia itu sifatnya hanya sementara. Gue dilupain gak nih basic? Enggak dong. Kalau bisa cari calon suami, cari calon istri yang bisa membahagiakan kamu di dunia maupun di akhirat nanti. Encang Yanti, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Mau kita berteman, mau cari pacar, mau cari jodoh, Carilah yang bisa membahagiakan kamu di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan cari dunia saja. Karena kamu cari dunia saja, yang ada kamu hanya melakukan dosa dan dosa. Kayak gitu. Lapkan sama KPB dong, Kak. KPB dia lagi prepare deh, kayaknya lagi prepare mau show dia. Nah, bentar lagi kan, ntar malam kan dia mau ituan. Terima kasih Besti. Dia bentar lagi kan dia mau live tuh, mau live di warung WOW. Dia mau ngeluarin single terbarunya yang berjudul Aku Mau Nikah 2 Bule. Alhamdulillah kabar aku baik. Cariin gua cewek, Mas. Cewek itu jangan dicari, ya. Cewek itu jangan dicari. Jodoh itu gak akan kemana. Yang penting selagi kamu baik sama perempuan itu, nanti juga perempuan itu akan datang ke diri kamu sendiri. Kalau kamu cari terus-terusan seperti itu, yang ada malah menjauh. Sabar aja. Kamu boleh berusaha, tapi jangan terlalu dikejar-kejar. Karena apa? Kita yang mengejar-ngejar itu dampaknya tidak baik juga. Kalau kita terus-terusan kejar, orang yang ada malah menjauh. Tapi kalau kita bisa memainkan tali ulur, nah cewek itu akan menclok ke kita. Saya itu hidup ya, kalau mau cari jodoh, mungkin saya cari jodoh ya.
Saya masih masih mau mencari segini, tapi saya tidak mau yang namanya terlalu mengejar, karena kalau dikejar-kejar itu juga tidak baik, tidak bagus juga. Semakin kita kejar, yang ada dia malah makin menjauh. Kayak gitu. Sabar aja, rezeki itu udah. Kenapa lu potong rambut begitu? Biar keren, biar janda-janda pada nyangkut. Nah, dasar, piala bergilir. Dasar wanita nggak jelas. Ya, hidupnya penuh dengan kebingungan, penuh dengan kebimbangan. Norak tau nggak hidup kayak gitu? Kan sesuai dengan lagu. Bingung, bingung, bingung. Ya, Mau panggil Jordan apa? ya sama kayak hidup lu tuh serba kebingungan. Ntar lagi Bingung, juga gue udah gak bingung. ya bagus lah. Lu dateng gak? Maybe Banyak gaya, banyak gaya, banyak gaya. kan udah ada yang baru. Ya kan? Gue gak kegilaan barang baru. Emang lu? Masa? Enggak, gue mah sayang loh. Lu kan Mama gue simpen. lu kan mengikuti lu kan sekarang mengikuti hawa nafsu setan yang lu ikutin tuh. Nah, Emang bener aku aja ngana. gue masih menjaga. Yang untuk saat-saat ini Lu sih potong rambut mau tampil ya? Lu potong rambut mau tampil ya? enggak. Alah, Mau tampil ngapain? Tampil depan lu ya gitu. biar, ya biar cewek. Hah? Mau laris loh. Cewek mah ya gue bukannya so ganteng, bukannya so kegeeran ya. Justru gue mah nggak pernah cari cewek. Cewek yang pada marahin gue, gimana dong? Itu sama. Jadi jaga. Sama dong. Berarti kita oke, say. Ya makanya. Hah? Lagi kalau gatel, kita diem aja banyak digoda, banyak disamperin. Orang penasaran. Apalagi kalau kita ting ting ting, ya kan? Makanya gue aja belum pakai susuk. Coba kalau pakai susuk. Bercanda, guys. Besok Cie, gue jalan tau. Cie yang mau perform nanti malam. Semoga sukses deh acaranya. Ya udah, gue mah cukup tahu. Gue sekarang nggak mau maksa lo. Kalau lo mau datang datang, lo Iya. nggak datang juga nggak ada masalah. Cukup tahu. Omongannya ngikutin gue sekarang ya. Gue nggak akan pernah memaksa siapapun. Gue lagi malas berdebat. Gue lagi malas berdebat. Gue lagi malas. Ya udahlah, lu fokus aja. Gue malas Tom and Jerry. Gue malas berdebat. Gue buang energi. Capek. Ya Gue udah bukan lu- mau marah-marah. Ya udah lu fokus aja dulu launching, ini kan demi kebaikan lu juga. Tahu aja. Ya, gue cukup tahu aja ya. Ternyata ya, orang yang deket sama gue nggak ada support-supportnya, najong. Jadi, buat apa kalau gue juga support orang itu, ya kan? Nggak penting, Begini nih. karena gue juga nggak penting. Begini nih watak perempuan sama watak pemikiran cowok tuh berbeda sama sekali. Padahal cowok itu memikirkan untuk demi kebaikannya dia, tapi dia malah Ya malah iya, perempuan kan pakai hati, kalau laki kan pakai. makan. Mbak kalau punya otak masih harusnya dipakai, Mbak, biar mengerti mbaknya. Kayak Gue gitu. bukan laki, gue bebelah. Cut, Waduh, yakin lo? apa nih? Mau diapain ini diterima? Apaan? Udah terima, kita main tinju-tinjuan.
Makanya kalau punya otak itu dipakai, Mbak. Pemikirannya harus luas, Mbak. Belum tentu yang lo pikirkan itu buruk. Apa sih buruk apa? Nggak jelas. Maksudnya tentang siapa? Tentang gua apa tentang lu yang buruk? Apa ini nggak jelas? Lu nya yang buruk. Selalu, selalu berpikiran negatif mulu. Kan gua nggak ngapa-ngapain. Buruknya apaan? Gua nggak ada pergerakan apa tuh. Gue tetap di sini aja. Ya iya, kan gua berpikirnya demi kebaikan lu. Lu malah mikirnya yang aneh-aneh tentang gua. Enggak. Masih tetap kayak kemarin. Dan gue juga dengerin juga masukan-masukan dari lu. Gue pikir-pikir ulang. Oh, dipikir-pikir ulang, ketahuan udah jelas. Ngapain dipikir-pikir ulang, lu kayak kebanyakan materi, tau nggak lu? Kenapa yang ngomong sama lu deh? Ketahuan udah Kurang jelas. pengertian. Ketahuan gue dikasih, ketahuan lu ngasih soal, terus gua kasih kunci jawaban yang sangat-sangat benar. Ngapain lu masih lu pikir-pikir lagi? Lu meragukan gua. Iya. Ya emang wanita begini nih ya. Susah dibilangnya. Iyalah. Susah dibilanginnya kayak emaknya. Gue beda. Hah? Apaan? Apaan? Bayang-bayang Eva Manurung mulu sih. Bayang-bayang Eva Manurung mulu. Ya kan 11-12 sama Ngana. Ih, enggak. Beda. Gue limited edition. Beda. Gue bukan barang antik. Enggak. Setuju nggak? Setuju Enggak. nggak? Teror sama emaknya. Setuju nggak? Sama nggak? Sama banget nggak sih? Sama banget. Beda lah. Mata lu buta deh. Sama nggak sih? Beda lah. Gue tadi lagi ngapalin syair tahu biar nggak ini. Tiba-tiba ntar gue ngeblank lagi. Syair lagu lu apa? Bukan. Gue nyanyi Ratu Sejagat. Terus gue nyanyi lagi dia. Kata demi kata. Dijalin dengan indah. Ya, gila ya lagu lu aja syair lu masih lu apalin. Anjir bener-bener lu ya. Bukan lagu gue. Bukan lagu gue. Lagu after lagu gue itu kan gue nyanyi. Zila saya selalu Zila. Hah? Lu di situ yang nonton berapa? Lu di situ yang nonton berapa? 300 lebih. Kenapa nggak Lu berapa? Ali Celurit lagi ngambek dia. Bang, jangan sama-samain ya. Gue sama enong-enong, Jangan lu mainnya enong-enong. Enggak. Yakin, enggak. Bukan Sono terusin aja lo konten lo. Sono terusin konten lo sama enong-enong. Cie cemburu nih ye. Gak usah. Ali Celurit cemburu. Oh, Ali celuritku nggak boleh cemburu. Itu tandanya kamu cemburu sama Jordan Ali. Kalau deket-deket sama itu enong-enong gak suka. Sembarang lu enong-enong. Enggak lah teman gua mah. Multi talent. Kan gue gak nyebutin nama. Nggak boleh lah kayak gitu. Bukan, kan lo lagi sama gue. Kenapa jadi lu kesana kesini? Dasar cogat lo. Kan hati gua masih tetap di sini. Alright. Nggak percaya amat lu sama hati gue. Enggak. Gue gak percaya apalagi sama lu. Tuhan aja. Udah gak percaya gue sama laki. Tuhan aja lu langgar, apalagi pergaulan lu. Jalan.
Ya emang Maaf bener ya. kok. Mohon maaf. Bener Enggak. kan? Enggak. Maaf. Ini kita ngapain sih dari tadi? Match apaan sih? Gue kurang baik. Enggak, gue kurang baik apa tuh ya kan? Lagi make up gue temenin tuh. Ya Allah. Makeup ditemenin doang, cuman gini doang, lihat-lihatan begini doang aja hitungan. Ya kan biar lu nggak bete make upnya. Daripada lu bete sendiri. Gue mah nggak Itu butuh alis lu ditemenin tebel. telepon. Itu alis lu tebel sebelah itu anjir. Alis lurit. Kan belum. Susah aku Yang deh. sebelah belum. Alis lu haram banget, serem udah kayak dajal. Lu ngapain lu nyamain Menggigit gua loh. lu ngapain lu nyamain gua pakai tank top lu? Mau kelihatan seksi dari Jordan Ali. Enggak, emang dari tadi gue begini. Gue. Hah? Lo yang nyamain kan dari tadi gue begini, gue duluan yang live. Gua mah setiap live selalu pakai singlet kayak gini. So seksi, itu so seksi. Emang seksi gimana dong tuh? Emang seksi. Lihat. Gue Emang juga seksi bisa. gimana Oh, dong? oh. Ini juga bisa. Gila, ya. Gila lo dasar. Gua kan makhluk Tuhan paling seksi.